Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Silvia dari 10 IPS 5. Saya akan menjawab pertanyaan di atas. Laut teritorial adalah laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil, laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar laut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Andrianika dari kelas 10 IPS 3. Pendapat saya tentang belajar di rumah atau di rumah aja. Alasan saya setuju karena dengan belajar di rumah kita bisa mengurangi dampak penyebaran COVID-19. Alasan saya tidak setuju karena yang pertama, tugas yang diberikan oleh guru melebihi tugas yang diberikan saat-saat belajar seperti biasa, dan yang kedua, kita tidak bisa memahami betul tugas dan materi yang diberikan oleh guru. Terima kasih. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Kuswara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tugas PKM. Yang pertama, saling tolong-menolong tanpa memandang kepercayaan masing-masing. Yang kedua, membantu membangun tempat beribadah. Yang ketiga, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang keempat, tidak saling menghina atau mengejek atau menjatuhkan antar umat beragama. Yang kelima, saling menghargai meskipun beda agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Julian dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik ialah merupakan gambaran pemerintah secara luas yang dimana terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan negara, sedangkan infrastruktur ialah merupakan kelompok-kelompok politik yang ada di masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Julian dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik ialah merupakan gambaran pemerintah secara luas yang dimana terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan negara, sedangkan infrastruktur ialah merupakan kelompok-kelompok politik yang ada di masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luspeni Sapitri dari kelas 10 IPS 3. Menurut saya, belajar dari rumah tak kalah menyenangkan dibanding di sekolah. Misalnya, kita bisa memanfaatkan handphone untuk memperoleh segala informasi. Di sekolah adalah tempat yang paling menyenangkan untuk belajar karena disitulah kita dapat berinteraksi dengan guru maupun teman. Semoga COVID-19 ini yang sedang mewabah di Indonesia segera berakhir agar kita dapat melakukan pembelajaran di sekolah secara normal seperti sedia kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luspeni Sapitri dari kelas 10 IPS 3. Menurut saya, belajar dari rumah tak kalah menyenangkan dibanding di sekolah.
Misalnya, kita bisa memanfaatkan handphone untuk memperoleh segala informasi di sekolah adalah tempat yang paling menyenangkan untuk belajar karena disitulah kita dapat berinteraksi dengan guru maupun teman. Semoga COVID-19 ini yang sedang mewabah di Indonesia segera berakhir agar kita dapat melakukan pembelajaran di sekolah secara normal seperti sedia kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Mailani, saya dari kelas 10 MIPA 3. Pendapat saya tentang mudahnya masyarakat terpengaruh atau mudah diadu domba karena masyarakat kurang mengerti dan memahami apa arti sebenarnya Pancasila. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yaitu mengakui adanya Bhinneka Tunggal Ika dan melakukan pembinaan serta fasilitator terhadap semua perbedaan yang ada sehingga menjadi kesatuan yang bersifat maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrandi Al-Fajar dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menyebutkan 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. Yang pertama, pasal 28A, yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, pasal 28B, yaitu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga, pasal 28C, setiap orang berhak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrandi Al-Fajar dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menyebutkan 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. Yang pertama, pasal 28A, yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, pasal 28B, yaitu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga, pasal 28C, setiap orang berhak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrandi Al-Fajar dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menyebutkan 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. Yang pertama, pasal 28A, yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, pasal 28B, yaitu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga, pasal 28C, setiap orang berhak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Selvia. Saya dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan 3 hak warga negara dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Selvia. Saya dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan 3 hak warga negara dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisi, saya dari kelas 10 IPS 2. Saya akan mengemukakan pendapat saya tentang tumpang tindih. Menurut pendapat saya, lembaga tersebut belum cukup memahami yang sebenarnya fungsi dan tugas
fungsi dan tugasnya masing-masing bisa menyebabkan tumpang tindih terhadap kerjasama. Untuk menghindari hal-hal tersebut, sebaiknya perubahan lembaga atau individu jika dampak negatif yang terjadi dianggap sudah meresahkan dan membahayakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurista Menaristi, kelas 10 IPS 7. Menurut pendapat saya, lembaga atau perorangan yang memiliki bisnis pasti memiliki persaingan untuk saling berebut tingkat serta kemajuan, sehingga terkadang hal yang tidak baik saling mencela satu sama lain untuk menaikkan pamor serta menjatuhkan martabat. Hal tersebut tidak patut dicontoh karena suatu yang negatif menjadikan selalu tidak baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izra dari kelas 12 MIPA 2. Pengertian hak menurut Sri Janti, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Noto Negoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan lalu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan membaca tentang contoh bentuk kerukunan umat beragama. Yang A, saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. B, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. C, membantu membangun tempat beribadah. D, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Hidayat dari kelas 10 MIPA 2. Pendapat saya tentang perpecahan dan adu domba itu disebabkan masyarakat kurang tahu akan apa itu Pancasila. Dalam sila ketiga dan sila kelima yang berbunyi Persatuan Indonesia dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, seharusnya pemerintah bisa menerapkan Pancasila kepada masyarakat sebagai kehidupan, sebagai pedoman hidup sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Julian dari kelas 10 MIPA 4. Ciri-ciri masyarakat politik. 1. Terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial. 2. Lahirnya lembaga swadaya masyarakat atau LSM. 3. Pelaksanaan pemilu yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk dipilih atau memilih. 4. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Mailani, saya dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang lembaga yang merasa lebih tahu terhadap lembaga lain sehingga menimbulkan kebisingan antar lembaga. Menurut saya, suatu lembaga sudah memiliki fungsi atau tugasnya masing-masing sehingga sudah tidak perlu untuk mengurusi lembaga lain yang bukan haknya, sehingga terjadinya suatu timbal balik pekerjaan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Mailani, saya dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang lembaga yang merasa lebih tahu terhadap lembaga lain sehingga menimbulkan kebisingan antar lembaga. Menurut saya, suatu lembaga sudah memiliki fungsi atau tugasnya masing-masing sehingga sudah tidak perlu untuk mengurusi lembaga lain yang bukan haknya, sehingga terjadinya suatu timbal balik pekerjaan.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Mailani, saya dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang lembaga yang merasa lebih tahu terhadap lembaga lain sehingga menimbulkan kebisingan antar lembaga. Menurut saya, suatu lembaga sudah memiliki fungsi atau tugasnya masing-masing sehingga sudah tidak perlu untuk mengurusi lembaga lain yang bukan haknya, sehingga terjadinya suatu timbal balik pekerjaan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila Jahratu dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang adu domba perbedaan fisik yang ada di Indonesia. Menurut saya, pemahaman sila Pancasila ini harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, karena Indonesia menghargai keberagaman. Semestinya setiap masyarakat Indonesia harus saling menghargai antar sesama, karena kita Indonesia. Menjaga persatuan dan kesatuan harus menjadi hal yang utama. Sekian pendapat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani dari kelas 10 IPS 7 akan menjawab pertanyaan dari Bapak. 1. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 2. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. 3. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Sidik Fatahillah dari kelas 12 IPA 5. Pengertian hak menurut Profesor Dr. Notonegoro. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya yang dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilan dari IPS 7. Saya akan menyebutkan tentang 3 hak warga negara dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. 1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. 2. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 3. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatmala, kelas 10 IPS 6. Sebutkan 3 hak warga negara dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. Jawaban saya, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama baik, hak untuk tidak berbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam pasal 28B, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah. Dalam pasal 28C, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati
dari kelas 10 MIPA 1. Berdasarkan materi kali ini, saya beranggapan bahwa terjadinya penyimpangan nilai-nilai Pancasila disebabkan oleh kurangnya wawasan para pejabat terhadap kesatuan dan persatuan suatu bangsa. Para pejabat seharusnya tahu betapa pentingnya kesatuan dan persatuan suatu bangsa. Apalagi bangsa Indonesia yang mayoritas warga negaranya beragam-ragam seharusnya dapat menetapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari kelas 10 MIPA 1. Berdasarkan materi kali ini, saya beranggapan bahwa terjadinya penyimpangan nilai-nilai Pancasila disebabkan oleh kurangnya wawasan para pejabat terhadap kesatuan dan persatuan suatu bangsa. Para pejabat seharusnya tahu betapa pentingnya kesatuan dan persatuan suatu bangsa. Apalagi bangsa Indonesia yang mayoritas warga negaranya beragam-ragam seharusnya dapat menetapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasya Tiara Ramadina dari kelas 10 IPS 2. Saya akan mengemukakan pendapat tentang bagaimana cara mengatasi tumpang tindih suatu pekerjaan. Perlu kita ketahui bahwa tumpang tindih adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa satu pekerjaan dilakukan oleh suatu kelompok sehingga menghasilkan pekerjaan ganda. Oleh sebab itu, untuk mengatasi tumpang tindih suatu pekerjaan adalah perlu adanya komunikasi dengan orang yang bersangkutan, lalu ceritakan akibat buruknya yang justru menghambat suatu pekerjaan. Kemudian, buatlah kesepakatan tentang siapa yang melakukan apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Priantin dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menyampaikan mengenai apa yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Yang pertama yaitu suprastruktur politik. Dapat diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Yang kedua yaitu infrastruktur politik, yaitu kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif dan dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rupianti. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Pendapat saya tentang di rumah aja. Saya setuju karena banyak waktu luang bersama keluarga, menikmati hari-hari bersama keluarga, berbagi cerita tentang kapanpun, dimanapun, sebelum kumpul bersama keluarga, dan tidak luput juga dengan tugas dari sekolah meskipun hanya lewat online, tetapi banyak sekali yang bisa saya dapatkan meskipun hanya belajar lewat online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rupianti. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Pendapat saya tentang di rumah aja. Saya setuju karena banyak waktu luang bersama keluarga, menikmati hari-hari bersama keluarga, berbagi cerita tentang kapanpun, dimanapun, sebelum kumpul bersama keluarga, dan tidak luput juga dengan tugas dari sekolah meskipun hanya lewat online, tetapi banyak sekali yang bisa saya dapatkan meskipun hanya belajar lewat online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, nama saya Siti Aryani Destira dari kelas 10 IPS 2. Contoh bentuk kerukunan umat beragama. Yang pertama, saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang sedang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. Yang kedua, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadahan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. Yang ketiga, membantu membangun tempat ibadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang kelima, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Amelia dari kelas 10 IPS 1 akan menjelaskan apa yang dimaksud laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya. Landas kontinen adalah wilayah dasar laut dan juga tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai tetapi di luar laut teritorial hingga kedalaman 200 meter atau lebih. Dan zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ingrid Fazriani dari kelas 10 IPS 2. Apa yang dimaksud dengan laut teritorial? Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Apa yang dimaksud dengan landas kontinen? Landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Apa yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif? Zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arendi, kelas 10 IPS 4. Pasal 28 yaitu yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal 28A yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Pasal 28J yaitu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalwa Rahmawati dari 10 IPS 1. Contoh bentuk kerukunan umat beragama. A. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. B. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang menjalankan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar berjalan dengan hikmat. C. Membantu membangun tempat ibadah. D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Ayu dari kelas 12 IPS 5. Hak dalam sila pertama, nilai ketuhanan, adalah memeluk agama yang diyakininya dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kewajiban dalam sila pertama adalah tidak memaksakan keyakinan pada orang lain, menghormati keyakinan orang lain, dan menjunjung tinggi toleransi antar umat agama. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti saya di sini, saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi dari 12 mil. Landas kontinen adalah dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti saya di sini, saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi dari 12 mil. Landas kontinen adalah dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Citra Sakila Asmiranda dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berkapasitas aktif dalam kehidupan politik negara. Lembaga ini bersifat non-formal tetapi memiliki pengaruh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faja Aulia dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang berkeberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Fitria dari kelas 10 MIPA 6 akan berpendapat tentang belajar di rumah. Menurut saya, belajar di rumah adalah salah satu strategi terbaik saat ini dalam menghadapi corona. Dengan belajar di rumah, kita dapat menghindari resiko penularan yang tinggi. Tetapi kekurangannya belajar di rumah tidak mudah kita mengerti kalau tidak ada yang menjelaskan. Oleh karena itu, mari kita berdoa agar negara kita dan negara-negara lain sembuh dan terbebas dari virus corona ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piska Fitriani dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik merupakan suatu lembaga formal yang menjadi suatu keharusan untuk kelengkapan sistem bernegara. Sedangkan infrastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam aktivitasnya dapat memengaruhi baik langsung atau tidak langsung. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahfian Kaputra dari kelas 10 IPS 3. Apakah yang dimaksud dengan laut teritorial? Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. 2. Apa yang dimaksud dengan landas kontinen? Landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. 3. Apa yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif? Zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil atau 321,8 km laut dari garis dasar pantai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Yulia dari kelas 12 IPA 3. Saya akan menjelaskan hak dan kewajiban. Pengertian hak menurut Sri Janti, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sri Janti 2007. Pengertian kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan sesuatu yang harus dilaksanakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milan Tania Baharani dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang jenis pelanggaran HAM. Yang pertama, kejahatan hak asasi manusia yang berat adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dengan bermotifkan kekuasaan yang dilakukan secara sistematis dan meluas. Yang kedua, kejahatan ini akan menimbulkan teror, juga kekhawatiran dan ketakutan dalam diri masyarakat. Dan yang terakhir, kejahatan ini diakui oleh dunia sebagai kejahatan yang paling serius yang harus diselesaikan oleh seluruh negara dan bahkan menjadi yurisdiksi internasional jika penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan pada tingkat nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisa Azhara, kelas 10 MIPA 2.
Menurut pendapat saya, kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh membesar-besarkan masalah seperti itu. Karena para pahlawan telah berjuang untuk memerdekakan Indonesia tidak karena warna kulit, ras, ataupun agama. Seperti yang kita ketahui dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang berarti Indonesia harus menjadi satu dan tidak membeda-bedakan warna kulit, ras, ataupun agama. Dan seperti yang kita ingat, semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ratanta dari kelas 11 3. Ciri dari demokrasi yaitu yang pertama, adanya keterlibatan warga negara dalam keputusan politik. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, adanya persamaan hak terhadap seluruh warga negara Indonesia. Yang keempat, adanya kebebasan dan kemerdekaan terhadap seluruh warga negara Indonesia. Yang kelima, media massa yang diperbolehkan untuk menyampaikan informasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Eka Nur Sabrina Subianti dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang soal PPKN yang telah diberikan. Menurut saya, maka hasil kerja dari setiap lembaga tersebut tentu tidak akan maksimal atau optimal. Hasil yang tidak sesuai, tidak adanya kekonsistenan dalam pelaksanaan kerja, tidak bisa melakukan kerjasama dengan baik akibat adanya konflik atau kebisingan tersebut. Sekian, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sapila, kelas 10 IPS 4. Apakah kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia? Contoh suprastruktur politik di Indonesia: 1. MPR, 2. Presiden dan Wakil Presiden, 3. DPR, 4. DPD, 5. Mahkamah Agung, 6. Mahkamah Konstitusi, 7. Komisi Yudisial, dan BPK. Suprastruktur politik memiliki fungsi dan tujuan yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan suatu negara. Sudah sepatutnya negara dengan suprastruktur yang baik dapat menjalankan kehidupan bangsa dan bernegara dengan adil, makmur, dan sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Arisyandi dari kelas 12 MIPA 3. Sila ke-1 yaitu terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang pertama, hak untuk memeluk agama sesuai kepercayaan. Yang kedua, hak untuk menjalankan ibadah dengan aman dan tanpa gangguan. Yang ketiga, hak untuk dihormati antara umat beragama. Kewajiban untuk mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta, kewajiban untuk menjalankan ketentuan agama, dan kewajiban untuk menghormati antar umat beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Mutiara Sagita Nabila. Saya dari 10 MIPA 1. Tanggapan saya untuk perpecahan negara ini, kita harus lebih menghargai orang dan jangan mudah percaya dengan berita-berita yang belum tentu benar, dan jangan selalu menghakimi orang lain dengan menghakimi orang lain seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Mutiara Sagita Nabila. Saya dari 10 MIPA 1. Tanggapan saya untuk perpecahan negara ini, kita harus lebih menghargai orang dan jangan mudah percaya dengan berita-berita yang belum tentu benar, dan jangan selalu menghakimi orang lain dengan menghakimi orang lain seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Jubaida dari kelas 10 MIPA 4. Mengenai perpecahan yang disebabkan oleh adu domba serta masalah lainnya seperti perbedaan warna kulit dan agama. Menurut pendapat saya, mestinya kita bisa menebarkan pesan damai agar masyarakat tidak mudah diadu dombakan. Karena adu domba merupakan politik pecabai yang bisa menghancurkan negeri ini sebagai masyarakat Indonesia. Kita harus kuat menyadari bahwa untuk menjadi bangsa bersadar kuat, kita perlu persatuan dan kesatuan, bukan perpecahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Jubaida dari kelas 10 MIPA 4. Mengenai perpecahan yang disebabkan oleh adu domba serta masalah lainnya seperti perbedaan warna kulit dan agama. Menurut pendapat saya, mestinya kita bisa menebarkan pesan damai agar masyarakat tidak mudah diadu dombakan. Karena adu domba merupakan politik pecabai yang bisa menghancurkan negeri ini sebagai masyarakat Indonesia. Kita harus kuat menyadari bahwa untuk menjadi bangsa bersadar kuat, kita perlu persatuan dan kesatuan, bukan perpecahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Pujian Mahda dari kelas 10 IPS 5. Jelaskan pendapat kalian tentang ciri-ciri masyarakat politik, yaitu memiliki kesadaran dan secara sukarela menggunakan hak pilihannya dalam sistem pemilu di Indonesia. Keutama warga negara yang memiliki hak pilih, memiliki sifat dan sikap kritis terhadap setiap kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luspiani Sapitri dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat HAM dalam bidang pendidikan yang dianut di Indonesia. Menurut pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 28 ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjamila dari kelas 10 MIPA 1. Laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara yang luasnya dihitung dari garis pantai ke arah laut sepanjang 12 mil, mengelilingi seluruh garis pantainya. Landas kontinen adalah daratan di dasar laut di wilayah teritorial dengan ukuran kedalaman maksimal 200 meter dan lebar maksimal 200 mil, maka negara yang bersangkutan dapat menggali kekayaan alamnya. Dan zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut sejauh 200 meter dari pulau terluar saat air surut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjamila dari kelas 10 MIPA 1. Laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara yang luasnya dihitung dari garis pantai ke arah laut sepanjang 12 mil, mengelilingi seluruh garis pantainya. Landas kontinen adalah daratan di dasar laut di wilayah teritorial dengan ukuran kedalaman maksimal 200 meter dan lebar maksimal 200 mil, maka negara yang bersangkutan dapat menggali kekayaan alamnya. Dan zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut sejauh 200 meter dari pulau terluar saat air surut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjamila dari kelas 10 MIPA 1. Laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara yang luasnya dihitung dari garis pantai ke arah laut sepanjang 12 mil, mengelilingi seluruh garis pantainya. Landas kontinen adalah daratan di dasar laut di wilayah teritorial dengan ukuran kedalaman maksimal 200 meter dan lebar maksimal 200 mil, maka negara yang bersangkutan dapat menggali kekayaan alamnya. Dan zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut sejauh 200 meter dari pulau terluar saat air surut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Haryati dari kelas 11 IPS 1.
Di sini saya akan menyebutkan ciri dari demokrasi. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keempat, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Alamsa dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apakah yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik berperan sebagai pelaksana, pembuat, dan juga pengevaluasi segala kebijakan dan juga peraturan pemerintah. Sedangkan infrastruktur politik berperan untuk memberikan tuntutan dan juga aspirasi agar bisa terus memperbaiki peraturan juga kebijakan-kebijakan yang telah ada agar menjadi lebih baik dan dapat mendukung kepentingan rakyat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Turahini dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjawab pertanyaan yaitu penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal yaitu 1. Memiliki sifat apatis, 2. Memiliki sifat individualisme, 3. Memiliki kondisi psikologi yang buruk. 2. Faktor eksternal yaitu 1. Regulasi lemah, 2. Kurangnya penyuluhan, 3. Terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan membacakan sikap warga negara terhadap pandemi corona. Yang pertama, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang kedua, menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman, berkumpul dan berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak dan sebagainya. Yang ketiga, tidak berpergian, sedapat mungkin berada di rumah untuk memutuskan mata rantai penularan dan meminimalisir resiko tertular. Dan yang terakhir, apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan membacakan sikap warga negara terhadap pandemi corona. Yang pertama, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang kedua, menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman, berkumpul dan berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak dan sebagainya. Yang ketiga, tidak berpergian, sedapat mungkin berada di rumah untuk memutuskan mata rantai penularan dan meminimalisir resiko tertular. Dan yang terakhir, apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang yang sedang kita alami, pejabat antar pejabat saling menjatuhkan, bukannya membela rakyat kecil. Berjanji ingin mensejahterakan dan membela rakyat, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Maka dari itu, kesejahteraan rakyat di Indonesia sudah sangat kurang karena pada awalnya pejabat bukan untuk mensejahterakan, tapi untuk saling menjatuhkan dan ingin berkuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuzi Rahayu dari kelas 10 MIPA 2. Saya merasa miris ketika mendengar bahwa warga Indonesia dengan mudahnya dipecah belahkan hanya karena perbedaan ras, perbedaan suku, dan perbedaan agama. Menurut saya, agama adalah tempat di mana kita beribadah kepada Tuhan kita masing-masing. Tetapi walaupun seperti itu, kita harus menghargai perbedaan satu sama lain sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuzi Rahayu dari kelas 10 MIPA 2.
Saya merasa miris ketika mendengar bahwa warga Indonesia dengan mudahnya dipecah belahkan hanya karena perbedaan ras, perbedaan suku, dan perbedaan agama. Menurut saya, agama adalah tempat di mana kita beribadah kepada Tuhan kita masing-masing. Tetapi walaupun seperti itu, kita harus menghargai perbedaan satu sama lain sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Muti Alhayu dari kelas 10 MIPA 4. Yang pertama, suprastruktur politik, yaitu lembaga politik yang bergerak secara formal, meliputi trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Contohnya presiden dan wakilnya, DPR, MPR, MK, dan sebagainya. Yang kedua, infrastruktur politik, yaitu lembaga-lembaga atau kelompok yang ada di dalam masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Pujian Mahda dari kelas 10 IPS 5. Kenapa warga Indonesia wajib membela negara? Contohnya, ikut serta dalam mengamankan lingkungan seperti Siskamling, ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, Pramuka, PMR, dan lain-lain, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai TNI, pengabdian sesuai dengan profesi keahlian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Pujian Mahda dari kelas 10 IPS 5. Kenapa warga Indonesia wajib membela negara? Contohnya, ikut serta dalam mengamankan lingkungan seperti Siskamling, ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, Pramuka, PMR, dan lain-lain, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai TNI, pengabdian sesuai dengan profesi keahlian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Jamila dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjawab apa yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur dan infrastruktur politik adalah dua hal yang berbeda tapi saling membantu dalam keberlangsungan pemerintah di Indonesia. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Sedangkan infrastruktur politik merupakan kelompok-kelompok politik yang ada di masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nasution dari kelas 10 IPS 3. Pendapat saya, tumpang tindih pekerjaan tanpa disadari. Rasa tumpang tindih ini mengganggu keharmonisan sekaligus konsentrasi untuk bekerja. Kita pun menjadi tersurut emosi. Oleh sebab itu, untuk mengatasi tumpang tindih suatu pekerjaan perlu kesepakatan tentang siapa mengerjakan apa. Bicaralah dengan orang yang bersangkutan, ceritakan akibat buruknya yang justru menghambat pekerjaan, dan adanya aturan yang menjelaskan dengan jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahu apa yang dimaksud dengan laut teritorial, zona landas kontinen, zona ekonomis eksklusif ZEE. Laut teritorial ialah garis hayal yang berjarak 200 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Zona landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen benua. Zona ekonomis eksklusif ZEE ialah jalur laut sebesar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqmarian. Saya akan membacakan contoh bentuk kerukunan umat beragama.
saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan atau menengok tetangga yang sedang sakit. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar cara berjalan dengan hikmat. Membantu membangun tempat ibadah, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, tidak saling menjatuhkan atau saling mengejek antar beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikmarean. Saya akan membacakan contoh bentuk kerukunan umat beragama. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan atau menengok tetangga yang sedang sakit. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar cara berjalan dengan hikmat. Membantu membangun tempat ibadah, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, tidak saling menjatuhkan atau saling mengejek antar beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulian Iwana dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hak menurut Sri Janti. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Noto Negoro. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widis Margitias Nuriana dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik merupakan lembaga tinggi negara yang dibentuk atas amanat konstitusi untuk menjalankan fungsi-fungsi ketatanegaraan. Sedangkan infrastruktur politik merupakan kelompok politik yang berada di masyarakat dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lianti dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang sebutkan 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28, 28A sampai 28C. Yang pertama, setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Yang kedua, wajib menghormati hak dan asasi orang lain. Yang ketiga, dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap warga, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lianti dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang sebutkan 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28, 28A sampai 28C. Yang pertama, setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Yang kedua, wajib menghormati hak dan asasi orang lain. Yang ketiga, dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap warga, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Permana dari kelas 10 MIPA 1. Sebutkan hak warga negara dan warga negara dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28C. Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi moral, nilai-nilai agama, dan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan jenis pelanggaran HAM. Di antaranya adalah A. Kejahatan hak asasi manusia. Yang berat adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan bermotif kekuasaan yang dilakukan secara sistematis dan meluas.
B. Kejahatan ini akan menimbulkan teror juga kekhawatiran dan kekuatan dalam diri masyarakat. C. Kejahatan ini diakui oleh dunia sebagai kejahatan yang paling serius yang harus diselesaikan oleh seluruh negara dan bahkan menjadi yudikasi internasional jika penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan pada tingkat nasional. Yang penjelasan dari jenis pelanggaran HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaya Sriwarda. Saya dari kelas 12 MIPA 5. Dalam sila kedua yaitu 1. Hak untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. 2. Hak untuk diakui persamaan derajat tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. 3. Hak untuk dicintai sama manusia. 4. Hak untuk dihormati sama manusia. Kewajiban dalam sila kedua yaitu 1. Kewajiban untuk saling mencintai sama manusia. 2. Kewajiban untuk menjunjung tinggi sikap tegang rasa. 3. Kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian HAM, berbagai definisi tentang HAM memiliki penekanan aspek yang berbeda, namun pada dasarnya adalah sama, yaitu bersifat kodrati, dimiliki semua orang, berlaku dimanapun dan kapanpun. Beberapa pengertian mengenai HAM diantaranya adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Melewati. Di sini saya akan membacakan jawaban saya tentang zona laut teritorial. Adalah laut yang berjarak 200 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Zona landas kontinen merupakan wilayah dasar laut yang bersambungan dengan pantai tetapi di luar laut teritorial hingga kedalaman 200 m atau lebih. Zona ekonomi eksekutif adalah wilayah laut yang bergerak 200 mil dari dasar pantai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwi Nur Alif dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menyebutkan beberapa ciri-ciri masyarakat politik. 1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. 2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. 3. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. 4. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. 5. Dapat menerima perbedaan pendapat. 6. Memiliki rasa tanggung jawab. Dan 7. Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwi Nur Alif dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menyebutkan beberapa ciri-ciri masyarakat politik. 1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. 2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. 3. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. 4. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. 5. Dapat menerima perbedaan pendapat. 6. Memiliki rasa tanggung jawab. Dan 7. Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najwa Salsabila Jaratu dari kelas 11 PS2. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang tumpang tindih. Saat pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyebut istilah Omnibus Law. Omnibus Law berupa RUU Cipta Lapangan Kerja dilakukan untuk mengatasi aturan yang tumpang tindih. Menurut saya, RUU Cipta Kerja juga bisa memangkas berbagai peraturan yang saling tumpang tindih, sehingga nantinya kepastian hukum untuk investasi akan lebih jelas, dan juga dapat memulihkan perekonomian negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Sipani dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menyebutkan hak dan kewajiban dalam sila kedua. Hak dalam sila kedua: 1. Hak untuk dihormati sama manusia. 2.
hak untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. 3. Hak untuk dicintai sama manusia. Kewajiban dalam sila kedua. 1. Kewajiban untuk saling mencintai sesama manusia. 2. Kewajiban untuk menjunjung tinggi sikap tenggang rasa. 3. Kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aniswah Fitri Ananda, kelas 10 MIPA 5. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Selalu ada kelompok yang merintah dan diperintah. 2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. 3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. 4. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. 5. Dapat menerima perbedaan pendapat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Izma Nur Fadila sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Sayula Baliza Rusyandi. Perkenalkan, nama saya Indri Walianti. Saya akan membacakan tentang landasan hidup religius, mempelajari hal ihwal ibadah, mengembangkan pemikiran tentang kehidupan beragama, melaksanakan ibadah atas keyakinan sendiri disertai sikap toleransi. Landasan perilaku etis, mengenal keragaman sumber norma yang berlaku di masyarakat, menghargai keragaman sumber norma sebagai rujukan pengambilan keputusan, berperilaku atas dasar keputusan yang mempertimbangkan aspek-aspek etis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadilyas Faturus Arianto dari kelas 12 IPA 2. Hak dan kewajiban dalam sila pertama adalah: yang pertama, hak dalam sila ke-1. 1. Hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan. Yang kedua, hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan. Yang ketiga, hak untuk dihargai sesama umat beragama. Sedangkan kewajiban dalam sila ke-1 adalah: 1. Kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, kewajiban melaksanakan ketertiban agama. Yang ketiga, kewajiban menghormati antar umat beragama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadilyas Faturus Arianto dari kelas 12 IPA 2. Hak dan kewajiban dalam sila pertama adalah: yang pertama, hak dalam sila ke-1. 1. Hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan. Yang kedua, hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan. Yang ketiga, hak untuk dihargai sesama umat beragama. Sedangkan kewajiban dalam sila ke-1 adalah: 1. Kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, kewajiban melaksanakan ketertiban agama. Yang ketiga, kewajiban menghormati antar umat beragama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agisni dari kelas 11 IPS 5. Kami menjelaskan tentang fungsi demokrasi. Fungsi demokrasi yaitu: 1. Menjamin keikutsertaan rakyat dalam bernegara. 2. Menjamin tetap tegaknya negara. 3. Menjamin tetap tegaknya kesatuan negara. 4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. 5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar negara. Dan 6. Menjamin adanya pemerintah yang bertanggung jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisa Zahra, kelas 10 IPA 2. Pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28C. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan berteknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Oktora, saya dari kelas 10 MIPA 3. Dalam pelaksanaan kerjanya para pejabat bisa menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, bersikap arogan, suka menjelekan lembaga lain atau orang,
Pendapat saya yaitu jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan hendaknya para pejabat itu bersikap profesional dan bijaksana dalam pekerjaan mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piala Penita dari kelas 11 IPS 5. Saya akan menjelaskan tentang aliran hak asasi manusia yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah implementasi dari bentuk konsep hak asasi manusia yang digunakan di Indonesia, bahwa unsur-unsur hak asasi manusia yang dimiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri, seperti hak asasi manusia individualistik, sedangkan unsur-unsur HAM yang dimiliki ciri khas antara individu atau sesuatu kelompok atau berkaitan dengan keadilan. Hak untuk mendapatkan umpama yang sama, perjaminan sosial, hak untuk berkumpul adalah konsep HAM. Aliran paham Marieme. Terima kasih.